Seorang narapidana bernama Im Duksu melakukan pembunuhan pada teman satu sel dan pada seorang penjaga penjara. Kejadian itu membuat masyarakat mulai menuntut hukuman mati kembali diberlakukan di negara mereka untuk menghukum penjahat keji seperti Duksu. Di sebuah kantor penerbit, Ha Wusin yang merupakan seorang novelis terkenal mendapat tawaran menjadi penulis bayaran untuk menulis sebuah memoir konglomerat di rumah konglomeratnya. Tapi dengan syarat semua hal harus bersifat rahasia, termasuk ia dilarang menggunakan ponsel selama berada di rumah itu. Awalnya Wusin menolak meski mendapat tawaran bayaran yang besar, tapi ia kemudian menerimanya setelah tahu siapa konglomerat yang dimaksud. Di tempat lain, di kantor Kejaksaan Sung Suyun, saudara kembar Wusin yang merupakan seorang jaksa diminta wakil kepala jaksa untuk mengambil alih kasus pembunuhan Im Duksu yang sedang menjadi perhatian publik. Tapi Suyun menolak. Dengan terang-terangan ia menyatakan keberatan terlibat di kasus itu karena tahu kasusnya akan sengaja dipakai untuk menaikkan rating kandidat Huang yang menjadi salah satu calon presidennya. Karena telah menandatangani surat persetujuan untuk menjadi penulis bayaran, Wusin menemui kakaknya Suyun. Wusin memberitahu soal perjalanan kerjanya selama sebulan itu dan memberitahu kalau selama itu juga ia tidak akan bisa dihubungi karena ponselnya akan disita. Wusin tiba di kediaman konglomerat bernama Kwon Jae-yu. Saat masuk, barang bawaan Wusin langsung disita. Ia kemudian menjalani proses identifikasi untuk keperluan sistem keamanan selama di rumah itu supaya tidak dikenali sebagai orang asing oleh sistem mereka. Wusin melihat sistem keamanan di rumah itu begitu ketat. Wusin pun diantarkan masuk ke gerbang kediaman pimpinan Kwon. Beberapa pelayan dan kepala pelayan bernama Bu Kwon menyambutnya. Sosok Bu Kwon ini begitu protektif karena leluhurnya sudah menjadi pelayan di keluarga pimpinan secara turun-temurun. Saking melekatnya hubungan majikan dan pelayan ini, nama depan majikannya menjadi nama depan dari keluarga Bu Kwon juga. Bu Kwon tampak tidak senang melihat kedatangan Wusin di rumah itu. Wusin diajak berkeliling rumah oleh Bu Oh dan dijelaskan soal aturan di rumah itu. Karena semua barang bawaannya disita dan tidak bisa bebas keluar masuk rumah lagi, Wusin akan menerima fasilitas lengkap. Wusin bisa menggunakan telepon di ruang tamu untuk berhubungan dengan orang luar. Setiap 3 kali sehari, pelayan akan menyiapkan makanan. Dan bahkan kalau mau, Wusin diizinkan bisa request makanan tertentu pada chefnya. Semua area di rumah itu bebas dikunjungi oleh Wusin, tapi ia dilarang masuk ruang pimpinan tanpa izin. Selesai berkeliling, Wusin diantar ke kamar tidurnya. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat ada Dongrim di sana yang dikirim kantornya untuk menjadi asisten Wusin selama bekerja. Wusin meminta Dongrim segera pergi karena ia merasa tidak butuh asisten. Tapi Dongrim menolak dengan alasan ia sudah menerima bayaran di muka untuk pekerjaannya itu. Dan dari luar kamar secara diam-diam Bu Kwon rupanya sedang menguping pembicaraan mereka. Suyun melihat kartu nama seorang reporter bernama Kim Suhi di depan pintu rumahnya. Di kartu itu tertulis pesan untuk menghubungi Suhi, tapi Suyun mengabaikan kartu nama itu. Malamnya Wusin yang mulai penasaran dengan rumah pimpinan berkeliling ke beberapa tempat. Di area para pelayan, ia menemukan seorang pelayan yang pingsan. Tapi reaksi orang-orang di rumah itu nampak hanya biasa saja, seakan itu situasi yang sudah sewajarnya terjadi. Paginya, Wusin kembali meminta Dongrim pergi, tapi lagi-lagi Dongrim menolak. Bu Kwon datang ke tempat Wusin. Bu Kwon curiga dengan Wusin yang malam-malam berkeliling di rumah itu. Tapi Wusin beralasan ia hanya jalan-jalan karena Bu Oh memberitahu kalau ia bisa berkeliling kemana saja kecuali ruang pimpinan. Wusin bertanya bagaimana keadaan pelayan yang semalam pingsan dan Bu Kwon menegurnya keras. Wusin diminta tidak membicarakan tentang apapun yang terjadi di rumah itu. Itu aturannya. Wusin bertemu Un Hee-soo, menantu pimpinan Kwon yang hobi berkebun. Karena tahu Wusin harus wawancara setiap orang untuk keperluan memoir pimpinan, Hee-soo meminta Wusin mewawancarainya pada saat itu juga. Hee-soo mulai menceritakan soal ayah mertuanya. Menurutnya hal semenjijikkan dan semengerikan apapun yang bisa dipikir Wusin adalah hal yang bisa dilakukan oleh ayah mertuanya. Saat itu Hee-soo menyinggung soal kematian anak kedua pimpinan Kwon di helikopter, tapi Hee-soo meragukan
bukan itu hanya sebuah kecelakaan. Dong Rim muncul memberitahu kalau pimpinan Kwon telah tiba dan ingin bertemu Wusin. Wusin pun menemui pimpinan di ruang kerjanya. Di sana ada sekretaris pimpinan yang bernama Yun, seorang wanita cantik yang tuli. Saat pimpinan tahu Wusin sudah sempat bicara dengan menantunya, pimpinan meminta Wusin menggali info lebih banyak lagi soal menantunya itu dan melaporkan kepadanya. Tapi Wusin keberatan kalau harus menjadi mata-mata. Ia meminta pimpinan mencari penulis bayaran lain yang mau melakukan hal seperti itu. Karena melihat Wusin tidak mau mengikuti keinginannya, pimpinan menyerah dan meminta Wusin tetap di rumahnya untuk menulis memoarnya saja. Sebelum meninggalkan ruangan, pimpinan memberitahu Wusin kalau semua orang di rumah itu diawasi, jadi Wusin harus mulai terbiasa. Seorang pria bernama Lee masuk ke gedung Ares. Ia kemudian menekan tombol rahasia yang membawanya ke lantai khusus di gedung itu. Lee yang merupakan pimpinan sebuah komplotan yang dinamakan Tim A melakukan rapat dengan timnya untuk memenangkan pemilu presiden kandidat Hwang. Tapi rupanya Hwang ada niat licik mau menguras uang mereka lebih banyak dengan alasan untuk keperluan kampanyenya. Setelah beberapa kali gagal, reporter Suhi akhirnya bisa menemui Suyun. Suhi memberitahu Suyun kalau tujuannya ingin menemui Suyun untuk meminta Suyun meninjau ulang kasus kematian ayahnya yang melibatkan Chang Wo. Saat ini kandidat Hwang sebagai calon presiden sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan soal pengesahan hukuman mati yang dijanjikannya akan kembali diberlakukannya lagi saat menjadi presiden. Hwang sengaja mengangkat isu itu karena tahu publik sedang diresahkan dengan kasus pembunuhan keji yang dilakukan seorang narapidana di lapas. Kalau hukuman mati benar-benar disahkan, orang pertama yang akan dieksekusi adalah Chang Wo. Suhi meminta Suyun mengungkap kebenarannya karena Chang Wo itu bukan pembunuh sebenarnya, tapi ia hanya dijebak. Senjata pembunuhan tidak ditemukan, dan sekarang malah muncul wacana hukuman mati dari kandidat Hwang. Suhi yakin pasti ada dalang di balik semua ini yang ingin kasus itu benar-benar lenyap. Kalau Lee Chang Wo dihukum mati, Suyun tidak akan punya kesempatan lagi untuk menemukan siapa pembunuh asli dari ayahnya. Suyun tidak terima Suhi membela Chang Wo karena setahunya Chang Wo itu memang pembunuh ayahnya. Suyun marah dan mengusir Suhi. Suhi memberikan artikel-artikelnya selama ini tentang kasus ayah Suyun. Suhi meminta Suyun membaca lagi artikel-artikelnya itu supaya bisa lebih jelas melihat kasus pembunuhan ayahnya lagi. Seorang kepala keamanan di rumah pimpinan yang bernama Choi menemui seorang polisi yang menjadi rekannya. Choi diberitahu kalau kantor pusat mereka menerima email dari orang tidak dikenal yang hanya berisi nama dan alamat Choi di rumah pimpinan Kwon saat ini. Choi yakin pengirim email itu ingin memberitahu kalau pengirimnya tahu siapa Choi sebenarnya. Dan saat tahu nama email pengirim pesan itu, Choi tahu kalau Wusin lah orangnya. Choi penasaran apa alasan Wusin datang ke rumah pimpinan dan malah berniat melibatkannya juga. Hwang diserang dan masuk rumah sakit. Lee menemui Hwang. Lee memberitahu Hwang kalau penyerangan itu atas perintahnya. Sebagai efek baiknya, besok media akan memberitakan soal penyerangan Hwang sebagai perbuatan dari pihak yang menentang agenda kampanye Hwang dan itu bisa membuat rating Hwang makin naik. Tapi Lee kemudian memperingatkan Hwang untuk tidak coba-coba memeras pimpinan sebagai tuan mereka. Wusin menemui Choi. Choi meminta Wusin menjelaskan apa maksudnya mengirim email tentangnya. Wusin nampak santai mengakui kalau ia memang tahu soal identitas Choi sebagai polisi di MIC, markas investigasi khusus yang sedang menyamar untuk mengawasi pimpinan. Karena tahu sistem keamanan di rumah itu begitu ketat, Wusin ingin Choi melakukan pengecualian sistem keamanan kepadanya supaya ia tidak mengungkap identitas Choi pada pimpinan. Wusin jujur katakan kalau tujuannya datang ke rumah itu untuk mencuri adamas, sebuah simbol perusahaan Hesong yang terbuat dari berlian. Karena tidak mau terlibat dengan rencana Wusin, Choi berniat membunuh Wusin saat itu juga, tapi Hisu memergoki mereka. Karena segala hal yang terjadi di rumah itu serba diawasi, kejadian di hutan antara Choi dan Wusin pun sampai pada pimpinan. Bukon yang sejak awal tidak menyukai Wusin ikut masuk dan bertanya apa yang sedang dilakukan Wusin di hutan. Wusin diam. Bukon mendesak pimpinan harus menyelidiki tujuan Wusin ada di hutan untuk tahu maksud tersembunyi Wusin ada di rumah itu. Wusin pun minta bicara berdua saja dengan pimpinan. Selesai berbicara dengan pimpinan, Wusin menemui Choi.
Dari sikap santai Wusin, Choi menduga Wusin berhasil meyakinkan pimpinan untuk tidak mencurigainya. Wusin kembali meminta Choi bekerja sama dengannya karena dia bisa saja mengungkap identitas Choi dari insiden di hutan tadi. Choi pun merasa tidak bisa menolak lagi. Menurut Choi sebagai kepala keamanan, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan Wusin dari pengamatannya. Tapi saat itu Choi meminta Wusin lebih berhati-hati dengan Bu Kwon karena wanita itu mengamati lebih detail dari siapapun yang ada di rumah itu. Setelah membaca artikel Suhi, Suyun memutuskan menemui Suhi. Suyun bertanya kalau memang Changwo bukan pembunuhnya, kenapa ada keterangan saksi yang memberatkan Changwo yang menjadi bukti kuat kalau Changwo memang pembunuhnya. Suhi katakan karena saksinya memberikan kesaksian palsu. Pada malam kejadian, saksi mengatakan melihat jaket yang dipakai Changwo, padahal saksinya buta warna dan tidak bisa membedakan warna hijau dan merah. Suhi yakin dengan hal itu karena ia sempat menemui saksinya. Suyun pun meminta Suhi membawanya ke kediaman saksi itu. Choi melakukan komunikasi dengan Mik secara diam-diam dengan ponsel satelitnya dan memberitahu soal Wusin. Kepala Mik yang bernama Kang Hyuk-pil meminta Choi segera menyingkirkan Wusin supaya tidak mengganggu misi mereka. Suyun menemui saksi yang tinggal bersama istrinya yang lumpuh. Awalnya Suyun melakukan tes untuk membuktikan kalau saksi memang buta warna. Setelah terbukti, Suyun bertanya kenapa saksi harus berbohong di pengadilan dengan mengatakan melihat jaket Changwo padahal ia buta warna. Saksi mengakui kalau ia memang buta warna, tapi malam itu ia melihat jelas Changwo ada di TKP. Saksi marah karena Suyun harus muncul dan mengganggu hidupnya, padahal kasus itu sudah diputuskan dan Changwo sendiri juga sudah mengakui tuduhan itu. Selesai pertemuan itu, Suyun menemui Suhi yang sedang menunggu di luar gedung apartemen. Suhi memberitahu kalau 5 hari sebelum kejadian, istri saksi mengalami kecelakaan. Saat itu juga saksi mendapatkan ancaman dan diberi kompensasi atas kecelakaan istri. Suyun pun tahu posisi saksi saat itu tersudut, makanya saksi bersedia bersaksi palsu di pengadilan. Gerak-gerik Wusin di rumah pimpinan makin diamati Bu Kwon, tapi Wusin nekat terus berusaha menyelidiki di mana ada emas disimpan. Meskipun sempat ketahuan beberapa kali masuk ke ruang pimpinan tanpa izin, tapi Wusin bisa berdalih dengan alasan mau melakukan wawancara. Saksi menghubungi nomor khusus yang tidak diketahuinya terhubung langsung dengan markas tim A yang bekerja khusus untuk Haesong. Saksi mengaku ditemui anak korban, tapi ia tegaskan ia tidak melakukan kesalahan apapun selama pertemuan itu. Ia meminta keluarganya tidak diganggu karena hal itu. Suyun memikirkan kembali kata-kata saksi. Ia sendiri bingung kenapa kalau memang dijebak, Changwo mau saja mengaku sebagai tersangka pembunuh ayahnya. Lee menemui anak tertua pimpinan bernama Hyunjo. Ia memberitahu kalau anak korban sedang berusaha mengangkat kasus pembunuhan itu lagi. Hyunjo meminta Lee mengurus soal itu dengan skenario tim A dan tidak perlu meminta persetujuannya soal eksekusi skenario itu karena ia tidak ingin dilibatkan. Bu Kwon dipanggil pimpinan dan ditegur keras karena Bu Kwon meminta Yun menyelidiki soal Wusin secara diam-diam. Karena kesal selalu dibela pimpinan, Bu Kwon menuduh tuannya terlalu sayang pada Wusin karena Wusin punya senyum yang sama dengan mendiang putra kedua pimpinan yang bernama Minjo yang telah meninggal. Perkataan Bu Kwon membuat pimpinan marah. Wusin menemui Hisu di kebunnya lagi. Saat itu Wusin katakan kalau ia tahu Hisulah yang mengirimnya surat yang memberitahu soal Changwo bukan pembunuh ayahnya dan senjata pembunuhan yang hilang itu adalah Adamas. Beberapa hari setelah menerima surat itu, ia mendapatkan tawaran menjadi penulis bayaran di rumah pimpinan. Itu yang membuat ia menerima tawaran itu. Wusin bertanya dari mana Hisu bisa tahu soal itu. Hisu katakan suaminya Hyunjo yang memberitahunya secara tidak sadar saat sedang teler. Hisu pun menanyakan apa rencana Wusin dengan datang ke rumah itu. Dengan jujur, Wusin katakan ia akan mencuri Adamas untuk membuktikan kalau senjata itu adalah senjata pembunuhan. Wusin meminta Hisu membantunya karena sudah merekomendasikannya sebagai penulis bayaran pada pimpinan. Hisu katakan ia memang yang mengirimkan surat itu, tapi bukan dirinya yang merekomendasikan Wusin. Hisu berjanji akan mencari tahu siapa yang merekomendasikan Wusin, tapi setahunya tidak ada yang terjadi secara kebetulan di rumah itu. Suyun mendengar berita kematian saksi pembunuhan ayahnya yang baru saja ditemuinya. Saksi dinyatakan bunuh diri karena frustasi harus mengurus istrinya sendirian selama bertahun-tahun. Saksi diberitakan melompat dari apartemennya setelah membunuh istrinya.
Suhi datang ke rumah Suyun. Ia menangis dan nampak syok. Suhi merasa bersalah karena membawa Suyun menemui saksinya. Dan rupanya yang membuat Suhi makin merasa bersalah karena saksi itu adalah orang tuanya. Suhi yakin ayahnya tidak mungkin akan bunuh diri, tapi mereka dibunuh untuk membungkam ayahnya. Choi memberitahu Wusin kalau ia tidak bisa bekerja sama dengan Wusin karena itu beresiko bisa membuat penyamarannya terbongkar. Dan karena sudah berani mengancam Mik, Suyun saat ini akan menjadi incaran Mik. Setelah mendapat ancaman dari Choi, Wusin kembali meminta Dongrim segera pergi karena takut Choi akan melukai Dongrim juga. Tapi Dongrim tidak mau pergi karena menurutnya saat ini ia sedang butuh banyak uang karena ayahnya akan menjalani transplantasi liver. Wusin berjanji akan memberi Dongrim uang untuk transplantasi itu, tapi Dongrim harus pergi besok. Wusin menemui Choi lagi untuk bernegosiasi. Ia meminta Mik tidak melakukan apapun pada kakaknya. Ia meminta waktu karena saat ini ia telah bertemu sekutu yang bisa membantunya mencuri Adama secepatnya. Hisu menerima surat dari Wusin yang secara tidak langsung meminta Hisu membantunya mencuri Adamas dengan mengancam akan mengungkap soal surat yang dikirim Hisu kepadanya. Tapi Hisu tidak bisa diintimidasi Wusin. Hisu menolak dan meminta Wusin mencari cara yang lebih ampuh untuk mengancamnya. Suyun menyelidiki kasus bunuh diri orang tua Suhi. Suyun kemudian melayat ke rumah duka. Suhi agak kesal kenapa Suyun tetap muncul di rumah duka padahal ia sudah melarangnya. Bukwon menemui Wusin dan mengabarkan Wusin harus segera bersiap untuk pergi dari rumah itu karena entah apa yang dikatakan Hisu, pimpinan dan Hisu berniat bepergian lama. Choi memberitahu Wusin soal sistem keamanan di rumah itu. Setiap orang yang sudah diidentifikasi karakter fisiknya akan dikenali dengan nomor seri masing-masing. Dan drone menjadi mata di langit yang bisa melihat setiap pergerakan mereka di rumah itu. Dengan sistem keamanan yang begitu ketat, Choi pun tidak yakin dengan niat Wusin untuk mencuri Adamas dan meragukan niat Wusin yang mencoba mengaitkan pembunuhan pada ayahnya dengan pimpinan sebagai tersangka utamanya. Walaupun terbukti bersalah, tuntutan hukum pada kasus 22 tahun yang lalu tidak akan membuat pimpinan dipenjara karena kasusnya dianggap sudah kadaluarsa. Tapi rupanya sebelum masuk ke rumah itu, Wusin sudah tahu kalau ia masih punya 18 hari lagi untuk membuka kasusnya karena pimpinan sering menghabiskan waktu di luar negeri. Jika senjata pembunuhan cocok dengan hasil laporan otopsi, maka kasus itu bisa disidangkan ulang. Tapi Choi masih merasa itu beresiko, karena kalau Wusin gagal dan pimpinan tahu Choi membantu Wusin, misi Mik yang sudah direncanakan selama 2 tahun akan ikut gagal. Mik tidak mau harus kehilangan momen menjatuhkan pimpinan Kwon dengan menjadi sekutu Wusin yang berusaha mengungkap kasus pembunuhan ayahnya yang hanya berupa kecurigaan. Choi meminta Wusin segera membawakannya bukti kalau pimpinan memang terlibat di pembunuhan ayahnya. Kalau tidak, Choi tidak akan segan menghabisi Suyun untuk membuat Wusin tidak macam-macam lagi dengan Mik. Suyun memberikan alat kejut listrik untuk Suhi sebagai senjata perlindungan diri. Saat itu Suyun katakan ia yakin pembunuh ayahnya dan pembunuh orang tua Suhi adalah orang yang sama karena kematian orang tua Suhi terjadi setelah ia menemui mereka. Suhi katakan ia sebenarnya tahu hal itu, makanya ia melarang Suyun mengunjunginya lagi supaya nyawa Suyun aman. Meski tahu nyawa taruhannya, Suyun berjanji tidak akan lepas tangan soal kematian orang tua Suhi. Suyun akan melakukan apapun untuk menangkap pembunuh orang tua Suhi, karena selama ini Suhi juga sudah berusaha untuk mengungkap pembunuhan ayahnya. Suhi pun mengaku pada Suyun kalau saksi sebenarnya pada malam itu bukan ayahnya, tapi dirinya sendiri. Malam itu ia dan ayahnya sedang menunggu ibunya pulang kerja di mobil. Saat itulah ia melihat tersangka keluar dari rumah Changwo dan membawa sesuatu di tangannya. Wusin menemui Hisu dan mencoba membatalkan kepergian pimpinan dan Hisu supaya ia bisa tetap ada di rumah itu untuk mencuri Adamas. Wusin kembali mengancam Hisu dengan rekaman yang diambilnya secara diam-diam saat Hisu memberitahukannya soal pimpinan adalah pembunuh ayahnya. Wusin menemui pimpinan dan bertanya kenapa memutuskan menunda menulis memoir sekarang. Pimpinan beralasan karena Hisu mau menghabiskan musim panas di villa mereka di luar negeri untuk mengenang Minjo. Bukwon nampak bahagia saat melihat ekspresi Wusin setelah bertemu pimpinan. Bukwon tahu itu tandanya Wusin akan segera pergi dari rumah itu. Wusin memberitahu Dongrim kalau pimpinan menunda menulis memoirnya, tapi saat itu Dongrim justru memberikan informasi yang sangat penting untuk Wusin. Tanpa sengaja, Dongrim yang tahu bahasa isyarat membaca bahasa isyarat Yun pada pimpinan yang memberitahu kalau perjalanan pimpinan itu untuk keperluan bisnis senjata otomatis yang akan dibuat legal dibawa ke kepemimpinan Presiden Hwang.
Wusin membawa Dongrim pada pimpinan. Ia sengaja memberitahu soal apa yang diketahui Dongrim itu dan berpura-pura ingin berpamitan saat itu juga. Meski Wusin dan Dongrim berjanji tidak akan membicarakan apa yang mereka ketahui soal bisnis pimpinan, pimpinan pun meminta mereka tetap tinggal di rumah itu sampai pemilihan presiden selesai, supaya rahasia soal rencana Hesong tidak sampai ke publik dan membuat kekacauan. Setelah tahu Suhi adalah saksi pembunuhan pada ayahnya, Suyun meminta ahli sketsa dari kejaksaan untuk membuat sketsa wajah pembunuh dari keterangan Suhi. Suyun pun segera pergi setelah mendapatkan sketsa wajahnya. Seorang anak buah Mick yang diminta memata-matai Suyun melaporkan pada Kang kalau ada orang dari tim A yang membuntuti Suyun juga. Bukwon marah saat tahu Wusin tidak jadi pergi dari rumah itu. Ia mengacak-ngacak ruang kerja Wusin, dan saat itu ia melihat potongan surat Wusin untuk Hisu. Wusin memberitahu Choi soal rencana Hesong yang akan melegalkan senjata api saat Hwang terpilih menjadi presiden. Wusin mengingatkan Mick juga sedang dikejar waktu untuk menjatuhkan pimpinan, jadi mereka sudah harus mulai bekerja sama sekarang. Choi katakan menjatuhkan pimpinan itu tidak mudah. Selama ini bukannya jaksa atau polisi tidak kompeten menangkap pimpinan, tapi karena pimpinan tidak pernah mengotori tangannya sendiri saat akan melakukan tindakan kriminal. Semua perintah itu selalu akan lewat anak buahnya yang dinamakan tim A. Itulah alasannya kenapa selama ini Choi masih bertahan sebagai tim keamanan di rumah itu, karena ia ingin masuk ke tim A juga supaya bisa membongkar kejahatan pimpinan. Suyun menemui Changwo di penjara dan meminta Changwo mengatakan siapa sebenarnya orang yang ada di sketsa wajah itu. Suyun marah kenapa Changwo melindungi pembunuh sebenarnya itu dan mau menanggung kejahatan itu sendiri. Suyun berjanji akan mengungkap satu persatu semua hal yang disembunyikan Changwo selama 22 tahun ini. Bukwon menemui Wusin dan menanyakan soal potongan surat yang ditemukannya di ruang kerja Wusin. Wusin berdalih itu hanya sebuah catatan untuk kebutuhan menulis memoarnya, jadi tidak ada yang perlu dicurigai Bukwon. Pimpinan menemui Hyunjo dan kabarkan akan pensiun. Pimpinan meminta Hyunjo bersiap menjadi penggantinya menjadi pimpinan Hesong. Wusin mengajak Choi bicara dengan alasan ingin wawancara. Wusin bertanya soal sistem keamanan yang akan diaktifkan saat terdeteksi adanya kebakaran di rumah itu. Menurut Choi, karena ada banyak barang antik di rumah itu, gas halogenlah yang akan dilepaskan untuk memadamkan api. Begitu alarm kebakaran diaktifkan, akan ada pengumuman evakuasi. Dan dalam waktu 3 menit, orang-orang harus keluar rumah karena saat itu juga pintu akan tertutup dan gas halogen akan segera dikeluarkan. Wusin meminta bantuan Choi untuk membantunya mengaktifkan alarm kebakaran itu, tapi Choi menolak. Dongrim berterima kasih pada Bukwon karena diam-diam sudah memberi ayahnya kamar VIP di rumah sakit. Saat itu Bukwon menawarkan akan membantu biaya operasi ayah Dongrim juga asalkan Dongrim mau membantunya. Dongrim ragu. Bukwon malah mengancam akan membuat jadwal operasi ayah Dongrim dipercepat supaya Dongrim tidak punya alasan menolak bantuannya. Lee kembali ke kantornya. Anak buahnya laporkan soal Suyun yang meminta bantuan kejaksaan untuk membuat sketsa wajah pembunuh ayahnya. Lee heran kenapa sketsa itu bisa didapat padahal saksinya sudah dilenyapkannya. Setelah berpikir, Lee pun sadar kalau saksi sebenarnya dari pembunuhan itu adalah Suhi. Suhi mengunjungi Changwo dan beritahu kalau ia saksinya dan yakin pembunuhnya bukan Changwo. Changwo marah dan minta Suhi dan Suyun berhenti mencari tahu lagi karena dialah pembunuhnya. Dongrim menghubungi ibunya dan mendengar berita kalau kondisi ayahnya makin memburuk, jadi harus segera dioperasi. Dongrim teringat ancaman Bukwon lagi. Dongrim menemui Bukwon dan marah pada Bukwon kenapa tega melakukan itu. Saat itu Dongrim tegaskan ia menolak mengikuti keinginan Bukwon karena ia tidak mungkin mengkhianati Wusin. Choi kemudian datang menemui Bukwon. Saat itu Bukwon memberitahu Choi kalau ia curiga tujuan Wusin ke rumah itu karena sedang menyelidiki soal kecelakaan Minjo. Choi memberitahu kecurigaan Bukwon itu pada Wusin. Setelah tahu reaksi Bukwon, Wusin memperkirakan kalau pimpinan pasti terlibat juga di kematian Minjo. Makanya Bukwon mencoba melindungi tuannya itu. Tapi Choi tidak setuju. Choi katakan semua orang di rumah itu tahu kalau Minjo adalah anak kesayangan pimpinan. Kalau masih hidup, Minjo pastinya akan menjadi penerus pimpinan. Menurutnya kematian Minjo memang bukan murni kecelakaan, tapi pasti bukan pimpinan pembunuhnya.
Melihat rasa penasaran Bu Kwon yang begitu menggebu pada Wusin, Choi khawatir lama-kelamaan Bu Kwon akan tahu rencana mereka. Wusin pun kembali memberitahu Choi kalau rencananya mengaktifkan alarm kebakaran akan dilakukannya saat Bu Kwon menyambut pimpinan di landasan helikopter. Saat orang-orang dievakuasi, ia akan menggunakan waktu itu untuk mencari tahu keberadaan Adamas di ruang kerja pimpinan. Dengan terpaksa Choi membantu Wusin. Choi menyelinap ke dapur dan menyetel detektor api di sana. Saat chefnya akan kembali ke dapur dan hampir memergoki Choi, Wusin muncul. Wusin meminta chefnya menyajikan makanan Tiongkok yang khas penuh rasa asap sesuai jam yang direncanakannya. Suhi dan Suyun bertemu. Suhi katakan ia tahu Suyun sengaja menemui Chang-woo untuk memancing reaksi pelaku, dan ia pun sudah melakukan hal yang sama. Suyun pun memberitahu Suhi kalau sepertinya pelaku sudah mulai bergerak. Ia baru saja menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Waktu eksekusi rencana Wusin tiba, Bu Kwon menuju landasan helikopter untuk menunggu kedatangan pimpinan dan chef mulai memasak. Karena api dan asap dari masakan chef, detektor mulai bereaksi. Choi pun mengaktifkan alarm peringatan kebakaran. Bu Oh yang tahu alarm berbunyi karena masakan chef menegur chefnya, tapi karena alarm peringatan sudah aktif, mereka pun bergegas keluar rumah. Saat orang-orang mulai berlarian keluar rumah, Wusin masuk ke ruang pimpinan dan mulai mencari di mana Adamas. Bu Oh memberitahu Hisu kalau bunyi alarm itu sebenarnya palsu karena tidak ada kebakaran. Saat semua orang sudah berkumpul, seorang pelayan kabarkan kalau Wusin belum juga keluar. Tapi pada saat yang sama, Wusin pun muncul dan beralasan ia lama keluar karena mencari Dongrim. Saat itu, Dongrim beritahu kalau sepertinya Yun masih terjebak di dalam rumah karena tidak bisa mendengar. Wusin berniat kembali masuk dan bertanya di mana kamar Yun. Bu Kwon bergegas memberitahu Wusin kalau Yun ada di kamar pimpinan karena ia sebelumnya menyuruh Yun ke sana. Wusin kembali masuk dan mulai mencari Yun, tapi rupanya Bu Kwon sengaja akan membuat Wusin terjebak di dalam rumah karena Yun sebenarnya ada di landasan helikopter atas perintah Bu Kwon. Pintu api pun tertutup. Gas halogen mulai diaktifkan. Karena menghirup gas halogen terlalu lama, Wusin mulai kehabisan nafas. Hisu melihat ekspresi Bu Kwon. Hisu yakin Bu Kwon berniat mencelakai Wusin. Ia pun meminta petugas keamanan segera mematikan sistem halogennya karena masih ada Wusin di dalam rumah. Saat halogen dinonaktifkan, Wusin pun menemukan sesuatu di langit-langit ruangan pimpinan. Di sana ia menemukan Adamas.